Aduh, ini pedes banget. Mita! Mita! Maaf, Nona tadi habis dari kamar mandi. Aduh, dari tadi saya teriak-teriak, kamu gak dengar? Maaf Nona, maaf. Kamu kasih saya sup apa? Ini pakai bumbu apa? Ini kok pedes banget. Kamu sengaja ya mau saya supaya saya gak bisa nyanyi, supaya suara saya jelek? Enggak Nona, saya nggak kasih bumbu macem-macem. Apa kamu bilang nggak kasih bumbu macem-macem? Nih, kamu rasain. Ampun, Nona. Rasain tuh. Panas. Tenggorokanku sakit banget. Apa kamu? Hah? Nona sakit, ampun Nona, ampun ya Allah Nona, ampun sakit Nona. Ya Allah sakit. Sakit Nona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mana obatnya? Maafin Dina, Bu. Dina nggak bawa obatnya. Uang Dina diambil sama teman-teman di jalan. Astagfirullahaladzim. Gimana sih kamu, Din? Kamu mestinya jaga bener dong uang itu. Jangan sampai keambil sama orang-orang lain. Dina minta maaf, Bu. Kamu tahu nggak sih, ibu tuh setengah mati nyari duitnya itu setengah mati. Sekarang ibu udah nggak punya uang lagi. Maafin Dina, Bu. Dina. Halo Kak Mita. Dek, kamu kenapa Dek? Ini Kak. Jadi tadi aku disuruh beli obat sama ibu. Tapi uangnya malah diambil sama anak-anak di jalanan. Terus ibu jadi marah sama aku. Ya Allah Dek. Dek, maaf ya ini kakak tenggorokannya lagi sakit banget jadi nggak bisa banyak ngomong. Terus tangan kakak juga lagi agak bengkak. Kakak sakit ya? Enggak, cuma nggak enak badan aja sedikit. Kak, aku takut Kak. Tiap hari aku digangguin sama anak-anak di jalanan. Udah gitu, Pak Joko terus-terusan ngikutin aku. Aku takut dia apa-apain, Kak. Ya Allah, Dek. Kamu kalau ada apa-apa langsung lapor polisi aja ya. Kak, kakak kenapa? Enggak. Tadi kakak cuma keseleo, kepentok meja. Ya udah, kakak mau kerja dulu. Kamu belajar ya? Iya, Kak. Pokoknya di rumah aku nggak boleh ada debu sedikit pun. Di rumah artis besar kayak gini. Ya ampun, kok piring-piring ini banyak banget yang kotor, gelas-gelas juga. Nggak bisa ini, nanti kalau ada orang datang ngeliat gimana? Masa rumah artis banyak piring-piring kotor? Aku harus rapiin. Tapi kan aku udah punya pembantu. Percuma aku bayar dia. Mita! Mita! Kemana sih tuh anak? Mita! Mita! Sakit. Ampun. Sok pembantu gak tahu diri. Enak-enakan kamu tidur ya. Saya majikannya aja jam 10 pagi udah bangun. Nona, saya sakit, Nona. Tenggorokan saya sakit sekali. Kamu aja susah, Nona. Alasan kamu ya? Terus kamu mau apa? Mau ke dokter? Iya, Nona. Jangan manja kamu. Sakit kayak gitu doang, tenggorokan kamu kayak gitu doang aja. Sekarang mau ke dokter, enak aja. Saya itu bayar kamu untuk kerja, bukan untuk mas-masan kayak gini. Sakit, Nona, sakit. Ampun ya. Lagi sih, ganggu aja. Awas ya, kalau kamu kebanyakan ngeluh. Maafkan hamba ya Allah. Ngapain kamu pagi-pagi udah di sini?
Nona, saya datang ke sini membawa kabar baik. Saya udah berbicara sama produser perusahaan rekaman. Saya udah minta untuk kasih kesempatan buat Nona untuk nyanyinya lagi. Dan mereka setuju untuk kasih Nona rekaman ntar malam. Yes! Akhirnya ini saat yang aku tunggu-tunggu. Ya udah, kamu tunggu sini. Sebentar aku ke kamar dulu. Mita, astaga, Mita, kamu nggak apa-apa? Mita, tangan kamu kenapa? Kok bisa bengkak kayak begitu? Kamu sakit ya? Mita, tangan kamu bengkak, muka kamu pucet loh. Kamu nggak ke rumah sakit? Hah, Mita, kamu nih bukannya kerja, malah kasih ngobrol sama manajer saya. Gimana sih kamu? Nona, maaf Nona. Saya ngajak ngobrol Mita. Saya ngeliat tangan Mita bengkak dan mukanya pucet. Kenapa Nona nggak bawa dia ke rumah sakit? Halah, kamu percaya sama dia? Itu alasan aja supaya dia ini malas kerja. Alasan aja udah bilangin. Nona, udah. Nona, sakit Nona. Sakit Nona. Kerjaan kamu tuh banyak di dapur. Ngapain kamu di sini? Beresin sekalian. Udah, saya muak lihat kamu. Ambil lap nih sekalian cepetan. Iya Nona. Nona, maaf kalau saya lancang. Tapi sebenarnya Nona nggak boleh berkelakuan seperti itu ke Mita. Coba aja dipikirin Nona, kalau penggemar Nona bisa tahu kelakuan Nona seperti ini, Nona bisa kehilangan karir, Non. Mr. Lee, kamu itu nggak usah khawatir masalah pembantu itu nggak penting, nggak ada pengaruhnya sama karir saya. Yang harus kamu pikirin, gimana caranya kamu dapetin kontrak banyak buat saya, ngerti? Ngerti, Nona. Astagfirullah, waduh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Ibu lagi ngapain? Lagi zikir, sayang. Pegang dia. Bu, apa ini? Jangan sakitin anak saya, jangan sakitin anak saya. Saya akan sakiti anak kamu. Karena kamu sudah berani ngelawan saya. Saya ngelawan apa? Mana berani saya ngelawan? Diam kamu. Kau usah bela diri. Kalau kamu nggak ngelawan saya, bayar utang kamu. Utang? Mita kan baru berangkat 15 hari. Dia belum bisa kirimin saya uang. Saya nggak peduli. Yang penting kamu harus bayar utang kamu. Saya nggak akan sakiti dia. Bawa dia. Bawa. Saya belum punya uang. Lepasin aku! Lepasin! Ibu! Ibu! Ibu tolongin aku! Ibu! Ibu! Lepasin! Ibu! 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 Pak Joko, tolong! Anak saya mau diapain? Anak saya mau dibawa kemana? Dia akan saya jadikan jaminan kalau kamu tidak bayar hutang. Saya pasti akan bayar, Pak. Saya pasti akan lunasin utang-utang saya, tapi tolong kasih waktu. Saya tidak mau dengar alasan lagi. Dan ingat, 25 juta. 25 juta? Saya kan cuma pinjam 10 juta, Pak. Pokoknya 25 juta. Itu sudah termasuk bunga. Dan ingat, kalau sampai kamu nunggak lagi, saya akan tambah bunganya dan dendanya juga. Ngerti? Tolong pandang saya, Pak. Jangan dibawa, Pak. Nina! Dengar. Saya pasti akan lunas. Kalau sampai kamu lama melunasinya lagi, anak kamu akan saya jadikan korban. Tolong jangan. Ah, Nina! 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 Aku mesti bayar pakai apa? Udah gak ada lagi yang bisa aku jual. Mita. Ya, aku bisa minta tolong sama Mita. Sakit sekali ya Allah.
Kenapa, Bu? Mit, adikmu Dina, Mit. Dina kenapa, Bu? Dina ditahan sama Pak Joko. Dia mengancam ibu untuk bisa membayar 25 juta. Dari mana ibu bisa mendapatkan uang sebanyak itu, Mit? Ya Allah. Jumlahnya banyak banget, Bu. Itulah, Mit. Ibu juga nggak tahu. Ibu sekarang harus minta tolong sama siapa kalau bukan sama kamu. Ibu nggak coba lapor polisi? Ibu nggak mau lapor polisi. Ibu takutnya nyawa Dina terancam di tangan mereka. Kita pasti bisa bebasin Dina, Bu. Gak ada yang boleh bisa ngelukain Dina. Tenang ya, Bu. Iya, Nak. Ya maafin ibu ya, Nak. Ibu selalu menjadi beban buat kamu. Enggak, Bu. Mita akan ngelakuin apapun buat kalian. Mita akan cari uang itu buat Dina, Bu. Bu. Nanti Dina telepon lagi ya, Ibu. Nggak usah khawatir ya, Bu. Tenang ya, Bu. Assalamualaikum. Ya Allah. Semoga Dina bisa membantu. Bisa nih. Mita, ayo ikut aku. Kita ke dokter sekarang. Ayo. Mister. Ayo cepat. Mister, tapi tunggu. Saya takut Nona marah nanti. Dia nggak bakalan tahu, Mita. Sekarang Elisa lagi di kamarnya, lagi tidur. Tapi... Udah, saya tahu Elisa. Dia nggak akan keluar dari kamar itu sampai sore. Justru saya khawatir sama kamu, Mita. Sama keadaan kamu. Elisa pasti siksa kamu kan? Mita, Elisa bisa jadi kayak begini karena musibah yang menimpa dia. Suaranya sempat hilang dan dia sempat berhenti nyanyi. Tapi sekarang udah mendingan. Tapi terkadang emosi nggak bisa dikontrol dan dia marah-marah nggak jelas kayak gitu. Makanya lain kali kalau misalnya dia nggak bisa kontrol emosinya lagi, mendingan kamu kunci diri kamu di kamar kamu deh. Dan jangan sampai keluar sebelum dia tenang. Ya? Yaudah mendingan sekarang kita ke rumah sakit sebelum tangan kamu nanti tambah parah. Aku lupa minum obat lagi. Si Mita gimana sih tuh gak ngingetin. Mita! Mita! Dasar pembantu sial. Panggilin budak banget. Ya Allah, Dina. Mita, kamu kenapa? Kok kamu nangis sih? Tangan kamu tambah sakit ya? Saya nangis bukan karena tangan saya, Mister. Saya nangis karena adik saya diculik sama rentenir. Saya harus bayar utang saya buat bebasin dia, Mister. Jadi adik kamu diculik? Astagfirullahaladzim. Ya udah deh gini aja. Nanti aku coba omongin sama Nona Elisa ya. Jangan, Mister. Saya nggak mau Nona Elisa tahu. Saya cuma mau gaji saya aja dibayar. Ya udah. Gini aja, nanti saya coba bicarakan supaya gaji kamu langsung ditransfer ke rekening ibu kamu aja ya. Maaf, Mister. Apa Mister Lee bisa bayar gaji saya 3 bulan ke depan? Iya, nanti saya coba bicarain dulu ya. Untuk sekarang aku anterin kamu pulang ya. Nanti kamu catat nomor aku aja. Jadi kapanpun kamu butuh aku, kamu tinggal telepon aku. Ya? Makasih banyak, Mister. Yaudah, ayo. Ngapain tuh Mr. Lee kesini? Makasih, Mister. Ya, sama-sama. Hati-hati ya. Udah mulai bertingkah dia.